Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sahabat semua yang telah berzikir bersama. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan kita senantiasa terhubung juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya doa bidoa atau feedback yang kali ini akan disampaikan oleh Bunda Riana. Kepada Bunda Riana kami persilahkan. Teman-teman, terima kasih ya Bu Misnidar atas waktunya. Teman-teman kita berdoa ya. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafin alaina fi sakaratil maut wa najinatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi kami, ya Allah, di waktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, muliakan dan bahagiakanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Rezeki kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim.
Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa suami kami, dosa anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Itu banyak kami melakukan dosa padamu, ya Rob. Ya Rob, kami memohon, kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Dekatkanlah kami kepadamu, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Kami meminta kepadamu, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Anak yang selalu mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Anak yang sayang sama kedua orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami kami, ya Allah. Suami yang soleh, ya Allah. Suami yang selalu mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Suami yang taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Pada siapa lagi kami minta kecuali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, yang sedang ada persoalan amanah, ya Allah. Segera lunaskanlah amanahnya, ya Allah. Ya Allah, yang belum ke Baitullah, ya Allah, segerakanlah, mampukanlah kami untuk bisa ke Baitullah, ya Allah. Bisa Amin ke ya makam rabbal baginda alamin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal Ya alamin. Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Kami meminta kepadamu, ya Allah. Izinkanlah kami untuk bisa membahagiakan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa guru-guru kami, ya Allah. Guru yang telah mengajarkan kami, ya Allah. Di Zoom circle mereka ini, ya Allah. Limpahkanlah rezekinya, ya Allah. Sehatkanlah beliau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Datangkanlah keajaiban untuk kami, ya Allah. Izinkanlah kami selalu bersyukur kepadamu. Izinkanlah kami selalu bersabar kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Tanamkanlah hati, ya Allah. Hati yang selalu melakukan kebaikan, ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rizal. Illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzilul mulka man tasya'u man tasya'u wa tu'til man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina biladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Ibu Miss Nidar atas waktunya. Terima kasih ya Bunda-Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Allah segera kabulkan hajat-hajat kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini lagi keren bunda-bunda. Keluar sendiri tadi. Mohon maaf. Terima kasih Bunda Riana atas doa-doanya. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa Bunda-Bunda Riana juga doa-doa bunda-bunda semua. Selanjutnya kita ke acara yang keempat, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bunda Lia Nurmalia atau Mak Lia. Kepada Mak Lia kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan ya dalam keadaan sehat walafiat ya untuk bisa bertatap muka lagi ya dalam taklim online ya. Kajian kickback, Masya Allah ya. Pagi ini sudah hadir berapa nih? 21 juta peserta ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Apa kabar ibu-ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, dahsyat. Aduh, suara Mbak Riana kenceng banget, kayaknya dahsyat banget nih ya. Yang paling kenceng, yang paling dahsyat ya. Masya Allah ya. Ada peserta baru sepertinya ya. Ibu Salma ya. Silakan Ibu Salma bisa ini ahlan wa sahlan Ibu Salma bisa on cam mungkin memperkenalkan diri. Sorry. Tidak ada ya Ibu Salmanya ya. Masya Allah. Jadi Ibu Salmanya sedang ajaib ya. Masya Allah. Teman-teman, pagi ini kita akan membahas lagi terkait jurus yang pertama, yaitu landasan magnet rezeki. Sebelumnya saya mau tanya, suara saya jelas? Jelas, Ya. Jelas, Mak. Ini Oke. dari Surabaya ya, dari Surabaya, Salma. Baik, Ibu Salma. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Ibu dari Surabaya? Iya, saya di Surabaya, tapi pernah ikut juga acara di Cilacap. Masya Saya pernah Allah. ikut Ini di mesti Cilacap. rekomendasi Bu Erna dan Ibu Dwi nih. Dari Iya. Cilacap ya. Masya Iya, Allah. iya, saya sering ke Cilacap juga. Jadi alhamdulillah dengan ikut MR ini saya udah dari 2017, alhamdulillah hidupnya terus ajaib. Masya Allah ya. Alhamdulillah Hmm. ya. Masya Allah ya. Ahlan wa sahlan ya Ibu ya. Kita belajar sama-sama di sini ya Ibu. Syukran. Dalam rangka meningkatkan setiap hari meningkatkan keyakinan kepada Allah ya gitu. Karena yakin itu perlu diperjuangkan ya teman-teman ya. Ada kan yang bilang percaya nggak?
percaya. Udah ajaib belum? Belum gitu ya. Yakin nggak? Yakin. Udah ajaib belum? Belum katanya gitu ya. Udah ajaib, Mak. Maka ya Masya Allah ya, pagi Sudah ini ajaib. kita sama-sama ya, kita sama-sama berjuang ya. Berjuang dalam rangka meningkatkan level keyakinan kita kepada Allah ya. Jadi hari ini kita sedang dibersamai sama malaikat-malaikat Allah secara online teman-teman ya. Masya Allah. Landasan magnet rezeki ya, kemarin kita sudah bahas ya landasan magnet rezeki yaitu prinsipnya rezeki itu sudah datang seperti air bah ya. Rezeki itu sudah banyak dari Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang ada di dunia pasti basah kuyup ya sama rezeki ya. Tetapi ada yang tidak basah kuyup. Siapa itu ya? Orang-orang yang menggunakan perisai ya. Kalau dianalogikan perisai itu seperti payung ya, teman-teman. Sedang posisi hujan deras, kita pakai payung ya, gitu. Dan terkadang kita cinta banget dengan payung kita ya. Sebenarnya Allah kan sudah turunkan rezeki ya untuk kita ya. Jadi semuanya harus basah, gitu ya. Semuanya harus basah, ya. Payung ini diibaratkan kalau di magnet rezeki bahasanya perisai ya, teman-teman. Perisai itu adalah dosa, ya, Masya Allah. Jadi kalau ada teman-teman yang masih, kok rezeki saya belum datang, kok saya masih belum baik-baik aja, kok saya masih belum nyaman, ya, Masya Allah. Bisa jadi teman-teman belum basah kuyup ya, belum kena hujan karena pasang payung, karena pakai jas hujan ya gitu ya, karena pakai daun pisang ya gitu. Teman-teman salah paham sama Allah ya gitu. Allah itu menurunkan rezeki, tapi teman-temannya yang salah paham. Langsung berlindung kepada yang lain selain Allah. Masya Allah ya. Astagfirullah ya. Selama ini kita salah paham ya sama Allah. Kita kira Allah itu akan membasahi kita itu tidak baik-baik aja. Ternyata basah kuyup itu adalah rezeki ya teman-teman ya. Maka jika rezeki itu sudah turun seperti air bah ya begitu kencangnya, siapa-siapa yang di bawahnya itu pasti akan mendapatkan rezeki. Ya, siapa yang mau dapat rezeki dari Allah? Saya. Nah, siapapun yang ada di bawahnya pasti akan mendapatkan rezeki ya. Siapapun yang ada di bumi pasti akan mendapatkan rezeki ya. Nah, hari kedua ya, hari Selasa ini kita tadaburi ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan jurus ini, teman-teman ya. Ada yang tahu surat At-Tolak ayat 2 dan 3? Bisa bantu saya bacakan artinya? Atau Ya. nah, siapa yang bersedia silakan cepat-cepat aja ya. Gitu, silakan. Tolak. At-Tolak ayat 2 dan 3. Tolak surat keberapa ya? Ada yang hafal di luar kepala tanpa buka mushaf? Hah? Artinya nggak begitu paham sama wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha nggak hafal ya. Barang siapa bersungguh Tolak, Ma, ayat berapa, Ma? 45. Ayat Ayat 2 2 dan 3. Ayat 4 dan 5. ayat 2 dan 3. Oh, 2 dan 3. Nih. Mas, saya Maka bacakan. apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, Akhir ayat atau 2 dan lepaskanlah 3. mereka dengan Yang ayat 2 dan 3.
Ini Iya benar, itu atau Ibu lah Nani bacanya dari benar. awal. Cuman kan Oh, kalau yang dipakai selama ini dari mulai yang itu, jadi oh, arti yang oh. 2 dan 3 di akhir ayat 2 artinya barang Barang siapa siapa bertakwa bertakwa kepada kepada Allah, Allah. niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Terus Itu yang yang ayat kedua, 2. ayat pertamanya. Dan dia Kalau yang memberi. Langsung Bu Nani beri ayat rizki dari 3-nya. dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Masya Allah ya, sungguh Allah telah menentukan segala sesuatu ya, gitu. Jadi Allah itu punya ketentuan ya, teman-teman, punya keputusan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang suka zikir ayat ini? Kama suka dibaca, tapi belum hafal banget. Jadi belum ya? Masya Allah, Ibu Farida ya, Ibu Farida. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqallahi fahuwa hasbuh. Innahu kana Bu Farida ini ya. Bu Farida itu disebutnya ayat apa Ibu Farida? 1000 dinar. 1000 dinar. Ya, Dinar. 1000 dinar ya. Siapa-siapa katanya yang punya hajat, ingin datang harta tidak diduga-duga ya, Masya Allah. Zikirkan ayat 1000 dinar katanya ya, gitu ya. Masya Allah. Ada teman-teman, ada ya, ada teman-teman yang praktik seperti itu gitu. Zikirkan aja ayat 1000 dinar ya. Saya suka dapat rezeki yang tidak diduga-duga gitu ya, Masya Allah ya. 1 dinar harganya berapa? 1 dinar. 1 juta. Berapa? Siapa yang suka beli dinar nih di sini nih? 1 dinar harganya berapa? Ingin tapi belum ini. Belum kesampaian. Belum kesampaian, Masya Allah. 1 dinar itu kurang lebih sekitar 5 juta ya teman-teman ya. 5 juta. Nah, kurang lebih sekitar 5 juta. Jadi kalau 1000 dinar berapa? Gram ya? 1000 dinar. 5 miliar. 6 juta mah, bukan 5 juta mah. 1 juta. Ya, 6 juta mah. 6 juta 300, 6 juta 300. Oh, Pak Mustaya lebih update harga hari ini ya, Masya Allah. 1 dinarnya 6 juta ya. Jadi kalau 1000 dinar ya berarti 6 miliar ya teman-teman ya. Ayat 1000 dinar berarti ayat 6 miliar ya teman-teman ya. Gitu ya. Masya Allah. Selamat bagi teman-teman yang sudah hafal ayatnya ya. Nah, tetapi prinsipnya ya. Prinsipnya teman-teman, kita menzikirkan ayat itu ya sebenarnya dalam ayat itu Allah ingin kita bertakwa ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa-siapa yang bertawakal kepada Allah ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar ya yang tidak disangka-sangka ya teman-teman ya gitu. Jadi ayat ini tuh ayat tauhid teman-teman ya, supaya kita kembali ke Allah ya. Nggak usah pikir 6 miliarnya pun Allah akan kasih ya. Karena landasan magnet rezeki ini ya Allah kasih hujan deras seperti air bah. Siapa-siapa yang ada di bawahnya sudah pasti basah kuyup kena 6 miliar ya. Cuma teman-teman pasang payung ya. Nggak percaya sama Allah, percayanya sama bank ya. Percayanya sama bos ya gitu. Percayanya sama apa lagi yang siapa yang punya 6 miliar. Ah gitu ya. Allah juga punya lebih dari 6 miliar. Maka dengan kita tholabul ilmi setiap hari dalam rangka meningkatkan keyakinan bahwa kita pasti ditolong Allah.
ya teman-teman ya. Itu mudah saja bagi Allah memberikan 6 miliar ya gitu. Nah, lalu ayat selanjutnya yang akan kita tadaburi yaitu Al-Imran ayat 37 ya. Al-Imran ayat 37. Ada yang punya mushaf? Ada yang buka mushaf, teman-teman? Ya, Mak, siap, Mak. Al-Imran ayat 37. Al-Imran ayat 37. Ya, Mak. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Ya, sesungguhnya Allah menghendaki ya rezeki untuk kita tanpa perhitungan ya. Tetapi terkadang kitanya yang ngitung ya teman-teman. Ya Allah, aku udah zikir nih 1000 kali ya. Kira-kira aku dapat apa nih ya? Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi Allah itu kalau kasih rezeki tanpa perhitungan, maka tugas kita hanya satu, yakin aja ya. Jadi setiap kali ya Zakaria melihat Maryam di mihrabnya ya, selalu ada makanan ya gitu. Zakaria ini siapa? Zakaria ini CTMR teman-teman ya. Maryam ini pesertanya ya gitu. Jadi setiap kali Zakaria melihat Maryam di mihrabnya, berarti pesertanya harus apa? Harus ke mihrab ya, harus belajar ya, harus praktek ya teman-teman ya. Nah, setiap kali itu selalu ada makanan. Lalu Zakaria bertanya, "Hei Maryam, ya, dari mana sih kamu dapetin makanan setiap hari? Kamu kan nggak kerja gitu ya. Kamu kan nggak punya uang gitu. Kamu kan nggak pesen GoFood ya. Dari mana?" gitu. Terus Maryam jawab, "Dari Allah lah," katanya gitu ya. Nah, terkadang teman-teman, terkadang keyakinan dan kepercayaan ini juga timbul tenggelam ya. Hari ini kita yakin, besok kita lowbat lagi, besok kita yakin lagi, lowbat lagi. Maka fungsinya kita tolabul ilmi setiap subuh, setiap hari, itu dalam rangka yakin setiap hari. Siapa yang mau yakin setiap hari? Siapa yang mau ajaib setiap hari? Saya ya. Jadi full charge setiap hari ya, enggak lowbat teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah mau mengawali hari kita di pagi hari dengan mengingat Allah ya, dengan meminta ampun sama Allah ya. Tadi kita zikir 33 kali, zikir istighfar ya, astagfirullahaladzim. Ucapkan astagfirullahaladzim. Ampuni saya ya Allah. Saya salah ya Allah. Saya siap belajar setiap hari. Ya, setiap hari kita belajar ya, teman-teman ya. Kata Allah, siapa-siapa ya yang memohon ampun kepadaku ya, yang memohon ampun ya, akan aku berikan harta-harta ya gitu ya, anak-anak ya, kebun-kebun, sungai-sungai teman-teman ya. Ada di surat Yunus ya. Nanti kita tadaburi di perisai rezeki ya. Surat Nuh. Oh ya, Surat surat Nuh ya, surat Nuh. Nanti kita tadaburinya di perisai rezeki ya, di jurus perisai rezeki ya. Nah, di landasan rezeki ini ya, teman-teman, mental yakinnya harus kuat dulu ya, percayanya harus kuat dulu ya. Jadi Allah meyakinkan teman-teman di dalam Al-Qur'an banyak sekali cerita-cerita keajaiban. Misalnya ya, Musa ya, membelah lautan dengan tongkat. Ada yang percaya lautan bisa dibelah pakai tongkat? Percaya. Coba belah. Dengan Coba belah kekuasaan tongkat. Allah. Coba bawa tongkat Dengan ke izin laut Allah dibelah. seperti yang telah terjadi pada Nabi Musa. Kalau teman-teman percaya bawa tongkat ya pergi ke laut, belah tuh lautan.
Belah nggak kira-kira? Sama. Kan dengan izin Allah berdoa dulu ke Allahnya. Ya, ya untuk apa Karena diceritakan keyakinannya ya? belum seperti Nabi Musa. Jadi teman-teman, cerita-cerita itu untuk apa diceritakan? Untuk apa teman-teman? Praktekan. Untuk diambil hikmahnya, untuk Untuk diambil hikmahnya. dipraktekkan ya. Gitu, untuk dipraktekkan ya teman-teman ya. Kenapa untuk dipraktekkan ya? Gitu. Kenapa cerita-cerita di Al-Qur'an itu harus dipraktekkan? Karena begini teman-teman. Kalau buku menu ya, buku menu dinyanyikan ya, bahan-bahan ya, bahan-bahan ya, bahan-bahan nasi goreng, Garam 1 piring secukupnya. nasi ya, ada garam secukupnya ya, 1 siung bawang merah ya, Masya Merah. Allah ya. Dinyanyikan saja, dijelaskan saja, tapi nasi gorengnya tidak digoreng ya, tapi tidak dipraktekkan ya, kira-kira laparnya hilang nggak? Kagak. Enggak ya? Enggak. Gitu ya. Udah nggak Secanggih-canggihnya matang-matang nih, mau dinyanyiin. secanggih-canggihnya akhwat nih ya, perempuan, istri ya, menjelaskan kepada suaminya ya, begini loh ayah, cara bikin nasi goreng yang enak itu, nasi gorengnya diaduk-aduk dulu. Setelah itu masukin tuh kunyit sedikit biar enggak bau, pakai daun salam, pakai semua ya kreasi-kreasinya dijelaskan, tapi tidak dipraktekkan, tetap suaminya lapar ya teman-teman ya. Enggak nasi gorengnya ya, itu ya. Jadi Al-Qur'an itu kenapa diceritakan ya, cerita-cerita masa lalu untuk apa? Dipraktekan. Ya, untuk dipraktekkan ya. Jadi cerita-cerita Rasulullah ya, pernah pernah ke mana? Langit ke-7 ya, Ya, gitu ya. ayat ke-7. Lalu Nabi Musa membelah tongkat gitu ya. Lalu siapa lagi? Ismail yang enggak jadi disembelih ya. Siti Hajar yang bolak-balik Safa Marwah dapat jalan keluar ya. Diceritakan lagi sama Allah ya dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk dipraktekkan sama kita. Tapi bukan dipraktekkan bawa tongkat ke laut ya teman-teman ya. Gitu. Dipraktekannya ya sesuai tuntunan ya. Jadi kita belajar tauhid ya, belajar bertawakal sama Allah ya, teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan ya dengan diceritakannya cerita-cerita tersebut ya, Allah mengharapkan teman-teman itu percaya sama Allah. Jadi mau meyakinkan tuh gini loh. Ini loh kata Allah, Musa itu dulu pernah aku bantu loh. Dia tuh mudah bantunya gitu. Cuma pukul tongkat. Waktu itu aku suruh pukul tongkat. Musa pukul tongkat, belah deh lautan. Kamu percaya nggak? Kata Allah gitu. Jadi Allah lagi prospek sama kita tuh ya, menjelaskan cerita-cerita lalu, cerita-cerita kliennya gitu ya, cerita-cerita hambanya gitu ya. Percaya nggak? Kata Allah gitu ya. Terus kita ada yang percaya, ada yang apa iya gitu kan? Gitu teman-teman ya. Maka kita tholabul ilmi setiap hari dalam rangka meningkatkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah ya teman-teman ya. Oke? Jadi percaya teman-teman sama Allah? Saya. Ya. Yakin teman-teman sama Allah? Percaya dan yakin. Ya. Yakin. Jadi kalau percaya dan yakin tidak perlu pikirkan hasil. Ya. Kalau Allah bilang praktek, praktek saja. Ya, gitu. Kalau Allah bilang baca, baca saja. Ya. Kalau Allah bilang lakukan itu, lakukan saja. Tidak perlu pikirkan hasilnya karena kita sudah punya landasan magnet rezeki ya, bahwa Allah itu sudah menurunkan air hujan sederas ya, air bah ya, kita pasti basah kuyup ya, kita pasti tenggelam dalam rezeki ya. Dan nenek moyang kita pun ya asalnya dari surga ya. Surga itu lokasinya rezeki, gudang rezeki gitu ya. Maka kita pasti tenggelam dalam rezeki ya. Di dunia ini banyak sekali teman-teman ya rezeki ya.
Kenapa rezeki itu tidak menghampiri kita? Karena kita belum jadi magnet, ya teman-teman ya. Maka untuk menjadi magnet bagi rezeki kita perlu mempelajari jurus-jurus magnet rezeki, ya. Kita mulai dari landasan magnet rezeki, ya. Jadi teman-teman silahkan ditadaburi lagi ya surat Al-Imran ya, surat At-Tolak ya, Masya Allah ya. Surat At-Tolak itu bagus banget teman-teman ya, kalau bisa teman-teman zikirkan. Tidak sedikit ya ada jamaah ya yang ini sama saya ya, bahkan waktu itu saya pernah dengar ya dari jamaah berpengaruh nih di kota Cilegon. Beliau pejabat di kota Cilegon ya. Beliau bilang, "Iya betul itu Neng," katanya. "Itu ayatnya ayat bagus gitu ya. Waktu itu ibu katanya baca ya, menzikirkan itu, tiba-tiba katanya nemu uang di belakang kursi katanya 1 gepok," dia bilang gitu. Tapi bisa jadi kan uang itu mungkin beliau lupa dulu gitu ya, lalu ketemu lagi gitu ya. Bisa jadi mungkin hal-hal yang kita tidak ingat gitu ya, Masya Allah. Tetapi datang gitu loh, datang menghampiri ya, karena kita bertawakal 100% sama Allah ya, yakin sama Allah bahwa kita akan ditolong Allah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemarin saya dapat testimoni ya, testimoni dari beberapa peserta ya, dari beberapa jamaah ya yang datang ke tempat saya kemarin. Ada Ibu siapa ya? Ibu Anis ya, Ibu Anis beliau bercerita setelah belajar mengikuti magnet rezeki ya, beliau dapat telepon ya, dapat telepon bahwa eh, yayasannya gitu ya, sekolahannya itu akan difasilitasi oleh pemerintah ya gitu. Apa aja yang Ya difasilitasi? Allah. Banyak banget ya, banyak banget dan Ya itu Allah. nilainya mungkin ratusan juta gitu ya, Masya Iya. Allah. Lalu ada lagi apa ya kemarin ya yang baru-baru hot-hot ini ya, apa Yang ya? romantis. Ibu Ya, Dewi, kita. Ibu Dewi, Ah, Ibu Dewi kerja PLN. Ibu Dewi ya, Ibu Dewi dikejar customer ya. Ya. Biasanya cari-cari customer supaya beli rumahnya ya. Ternyata customernya sekarang kejar-kejar Ibu Dewi gitu ya. Supaya closing ya. Ibu Dewi ini marketing properti gitu ya, Masya Allah. Setelah apa kabar itu terjadi? Setelah tolabul ilmi teman-teman. Ya, makanya penting banget kita ya tolabul ilmi setiap hari ya. Ilmu apa? Ilmu Allah teman-teman ya. Ilmu Allah, ilmu mukjizatnya Allah. Apa itu mukjizatnya Allah? Keajaiban yang diberikan oleh Allah. Mukjizatnya Allah yang ada di dunia apa? Al-Quran. 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 Ya, mukjizatnya Rasulullah yang diberikan oleh Allah ya, yang masih ada di bumi ya, yaitu Al-Quran ya, teman-teman ya. Sedikit dari saya ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan masih ada waktu 15 menit ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Mana kasih 227-nya? Ibu Lian Amalia. 227. Alhamdulillah Masya ya. Allah. Luar Ya. biasa hari ini kita mendapat ilmu tentang landasan magnet rezeki. Apa itu landasan magnet rezeki? Bahwa Allah menurunkan rezeki untuk kita, untuk manusia semua adalah seperti air bah, air hujan yang deras yang diturunkan Allah lah, maka siapapun yang ada di bawahnya pasti terkena air hujan tersebut, pasti basah kuyup. Tapi siapa yang nggak basah kuyup? Mereka-mereka yang pakai payung, mereka-mereka yang memberi penghalang atas hujan air bah tersebut yang turun kepada kita. Nah kemudian Alhamdulillah hari ini kita tadabur ayatnya itu Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Di situ di akhir ayat 2 Allah mengatakan bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dan memberi rezeki dan tidak disangka. Kemudian Allah yang menentukan segala sesuatu untuk kita.
Kemudian surat Al-Imran ya, bahwa gitu di situ bahwa Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, Maryam selalu diberi rezeki oleh Allah, dan Nabi Zakaria bertanya dari mana rezekinya, dari Allah, ketika Maryam selalu berada di mihrabnya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa memahami ilmu kita hari ini, kemudian kita bisa mengapakan, untuk apa ilmunya? Dipraktekkan. Nah, selanjutnya kepada bunda-bunda sekalian, pada ayahanda, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan ya, kami persilahkan. Tuh kan, langsung pasang pose ya. Nah, silakan Bu Farida, silakan Bu Farida ya. Ini kan cerita ya, maksudnya kemarin tuh kan ada saudara mau anaknya udah diterima di perguruan tinggi, terus saya lihat bingung gitu. Saya lihat dia bingung, kenapa? Saya bilang begitu. Duh, ini bagaimana nih Tante Ida? Saya belum ada uangnya, mau bayar ini. Bilang, sudah yakin aja, besok pasti ada. Saya bilang begitu toh. Aduh, dari mana Tante Ida? Ya dari Allah lah, saya bilang begitu. Terus nggak lama kan saya pulang dari rumahnya, saya pulang. Terus saya bilang sama kakak saya, terus nggak tahu tiba-tiba kakak saya bilang, kenapa kok nggak bilang ini, dia nggak mau cerita. Saya bilang sudah nanti. Akhirnya ya alhamdulillah ya, mungkin dari Allah ya, maksudnya perantaranya ke kakak saya, jadi kakak saya yang melunasinya. Jadi saya bilang, ya Allah Tante Ida, bener Tante Ida. Iya, saya bilang, Ustaz yakin aja sama Allah, saya bilang begitu. Karena beliaunya itu belum yakin. Saya bilang, aduh Tante Ida ini bagaimana? Udahlah, yakin aja, Allah tuh yang kasih rezeki, bukan manusia, saya bilang begitu. Akhirnya alhamdulillah saya bilang, yang penting yakin aja sama Allah, saya bilang begitu. Alhamdulillah sih sekarang beliaunya sudah agak tenang begitu. Sekarang pertanyaan saya, Bu Farida cerita nggak ke kakaknya terkait case tersebut? Kenapa? Bu Faridanya cerita nggak ke kakaknya terkait case tersebut? Saya itu cuman sekedar cerita aja, saya nggak ngomong beliau butuh gitu. Apa tiba-tiba kakak saya itu langsung, ya ini ada uang ini, nanti udah bilang aja nanti saya ini kan gitu. Kok tiba-tiba apa Mak Lia ya sudah, memang ya Allah ini mungkin perantara ya, saya bilang begitu. Oh gitu. Jadi Bu Farida tuh cuma bercerita saja, Allah gerakin kakaknya malah bantuin gitu ya. Betul. Gitu. Oh gitu. Oke, Masya Allah ya, Masya Allah ya. Itulah ya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Mungkin ada yang lebih dahsyat nih testimoninya. Oh iya ya, setelah saya total ke Allah, kok berubah banget ya hidup saya gitu. Padahal nggak total juga, memang hidup kita diatur Allah ya, gitu. Setelah yakin sama Allah, kok drastis banget ya. Ada nggak teman-teman yang siapa yang mau bertanya, ada yang mau tanya tadi? Siapa? Di inbox. Silakan Ibu tadi, siapa yang mau bertanya? Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti silakan. Ibu Yanti silakan. Ayo Bu Yanti. Biar ajaib. Suaranya belum keluar. Suaranya Bu aja. Suaranya. Moodnya itu. Biarin Bu Yanti dulu. Itu suaranya. Bu Yanti. Suaranya belum ini, Ibu Yanti, suaranya belum terdengar lagi. Diklik. Itu Bu Yanti. Yang itunya. Ibu Yanti suaranya di ini dulu. Coba tekan HP-nya. Nah, terusnya ada itu tuh suara tuh Bu Yanti. Yang hentikan, tulisan hentikan tuh. Begitu. Nah, ya.
Ibu saya mau cerita. Kemarin malam itu kan yang anak kecil yang sama saya yang bukan darah daging saya. Dia nangis aja nggak bisa tidur. Terus dia tuh ngomong sama saya, Ibu jangan tinggalin Sarah ya, katanya. Terus saya tuh nangis Bu, saya peluk sama saya. Nah udah tuh dia tuh nangis aja tuh saya bacain selawatan ya Bu ya, biarin ini gitu biar adem pikir saya. Dia tuh ngomong kayak gitu, jangan tinggalin saya ya Bu, kata dia. Terus saya tuh kaget ya Bu ya, astagfirullahaladzim kata saya. Subhanallah kata saya, padahal anaknya masih kecil kok bisa ya Bu, dia ngucap itu ya Bu ya. Saya nangis saya Bu, dia bertanya sama saya, Ibu kena apa nangis katanya. Enggak Ibu, Ibu kan sayang sama Tara kan. Oh kata dia. Gitu. Ya Allah Bu, saya terharu Bu dia ngomong, kenapa Ibu jangan tinggalin saya ya Bu ya, kata segitu anak kecil gitu Bu. Padahal bukan anak kandung ya. Karena bukan anak saya Bu ya, bukan darah daging saya sendiri. Saya nangis saya Bu, saya peluk sama saya marah. Saya nangis. Ya Allah kata saya, apa kamu ini diingat-ingat aja lah sama orang tuanya, kata saya Bu. Ya udahlah, saya peluk sama saya gendong-gendong aja kemarin itu Bu, hampir semalam, malam-malam dia. Dari situ dia Bu, pengen deket aja sama saya Bu, gitu Bu, pengen digendong-gendong aja sama saya kemarin malam itu. Ya udahlah Bu, dari kemarin malam sampai kemarin tuh saya gendong-gendong aja sama saya Bu. Ya udah sih tidur dia sekarang itu, semalam itu tenang. Walaupun Udah. Jadi bapaknya. sambungnya ibu, anak asuhnya ibu yang selama ini baik-baik aja ya, menganggap ibu sebagai ibunya ya. Tiba-tiba ya setelah ibu menuntut ilmu, dia menyadari mungkin ya kalau ibu bukan ibunya. Terus dia berkata, Ibu jangan tinggalin saya. Jadi ibu malah ibu yang khawatir ya. Iya. Ya Allah kata saya apa? Nah, Ya ini diinget-inget aja saya sama orang tuanya, kata saya Bu ya. hmm. Orang tuanya kangen saya, kata saya. Nah, jadi gini Ibu, kemarin sesuai dengan kita belajar LOP ya, disiplin kata ya, kita harus berkata-kata yang baik ya, lalu berpikir yang baik ya. Kalau misalnya Ibu, apa orang tuanya ingat ya sama dia, terus kata malaikat, amin. Tring, akhirnya ingat deh orang tuanya ya, gitu ya. Jadi setelah keluar kelas ya, setelah keluar kelas kita harus menjaga LOP dan disiplin kata ya, kita, berpikir dan berbicara yang baik-baik aja. Iya sayang, semoga kamu jadi anak soleh ya, ibu akan selalu mendampingi kamu, ibu akan selalu bersama kamu, ibu akan membahagiakan kamu, kamu tenang ya, gitu. Jadi kosakatanya diganti ya gitu supaya ibu lebih ajaib ya gitu ya ibu nanti detil-detilkan aja ya kemarin dibuka-buka lagi aja materinya ya di grup sudah saya share ya materinya PDF-nya nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya teman-teman harus teman-teman yang sudah offline ya ikut kajian offline kemarin itu harus benar-benar jaga frekuensinya ya gitu. Kan kemarin sudah berjanji, siapa berjanji ingin ajaib keluar dari ruangan ini harus menjaga 3 ya, lisannya, pikirannya, dan hatinya ya dijaga baik-baik karena kita sedang ajaib ya teman-teman ya. Eee, nggak apa-apa Ibu, latihan ya, latihan. Jadi, oh iya, ternyata saya cemas dan khawatir ini harus diganti. Oke, hari ini Ibu dapat petunjuk bahwa itu harus diganti, Ibu nanti latihan lagi. Ya, itu ya, Ibu Yanti ya. Semoga Ibu segera ajaib ya. Apapun ya Amin. yang Ibu harapkan ya, apapun yang Ibu khawatirkan ya, Allah tahu isi hati Ibu. Ya, insya Allah, Allah nanti kabulkan. Tinggal kita yang tidak boleh salah paham sama Allah ya. Kita sikapnya sikap yang baik sama Allah. Gitu ya, Ibu ya. Oke, Iya. gitu. Ibu Oja ya, silakan Ibu Oja. Ya, Bu, terima kasih. Bagaimana
Suaranya mau keren. Caranya Bu untuk mempertahankan keyakinan kita itu biar nggak low gitu, biar ya wow Bagaimana keren. cara supaya Mempertahankan keyakinan kita agar tetap full sama Allah. agar tetap full. Kalau saya sendiri ya Bu, saya memilih untuk menuntut ilmu setiap hari. Dan saya memilih di pagi hari. Kenapa? Sebelum saya mengingat dunia, saya ingat dulu pencipta dunianya. Gitu ya. Semoga dengan kita mengawali hari dengan mewujudkan keinginan pemilik dunia, kita dapat dunianya. Gitu. Ya, kalau saya ya. Jadi ilmu itu Bu, kalau ibarat kita mencelupkan jari di lautan ya, kita kira itu pendeknya hanya sejari aja atau setangan gitu ya. Ternyata setelah dimasukkan kita tenggelam. Luas sekali ya. Nah, di taklim online ini saya memilih belajar magnet rezeki ya. Kita eh, hatamkan ya jurus-jurusnya, kita menjadi ahli ya dalam jurus-jurus tersebut. Nggak apa-apa. Menjadi ahli satu jurus nggak apa-apa ya. Kickback misalnya ya, kita jaga istiqomah kickback ini ya. Maka Allah tetap akan apa ya, eh, menghargai kita, menghargai amalan kita karena kita menjaga istiqomah gitu ya. Nah, jadi jurus-jurus magnet rezeki ini sudah bagi saya sudah mewakili seluruh ilmu gitu ya. Di dalamnya semua ada, Al-Qur'an ada, hadis ada gitu ya, belajar akhlak juga ada ya. Wow, keren itu bagaimana kita latihan ya, latihan jasmani dan rohani kita untuk bisa menerima ya qada dan qadarnya Allah gitu ya, untuk bisa merespon dengan bahagia apapun ya kejadian skenarionya Allah kepada kita supaya kita ridho gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang kalau kita enggak tholabul ilmi, sikap kita kan beda ya. Kita suka salah paham ya, prasangka-prasangka kita suka tidak tepat gitu ya, gitu. Kalau saya untuk meyakinkan keyakinan gitu ya, pertama saya tholabul ilmi ya setiap hari, yang kedua sadari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Misalnya hari ini tiba-tiba saya ada rezeki nih dari Allah, tidak diduga-duga. Maka saya harus lebih yakin, Masya Allah, ternyata Allah itu ada, gitu kan? Gitu. Atau saya tampung kemarin cerita dari jamaah, Mak Lia, ya Allah, ya mungkin ini innalillahi ya, katanya. Semua juga dari Allah ya. Tadi saya dapat telepon dari pemerintahan. Katanya sekolahan saya mau begini-begini, ya Allah Ibu, gitu ya. Itu kan harganya ratusan juta, gitu ya. Tidak pernah terpikir, ya memang sih begini-begini, tapi kok saya dapatnya setelah menuntut ilmu, dia bilang gitu ya. Jadi bagaimana cara meyakinkan ya? Pertama, kita tholabul ilmi setiap hari ya, ilmu Allah ya. Kepoin Allah. Kalau kita pengen kenal Allah ya PDKT, kepoin gitu ya. Pelajari ya. Yang kedua, bersyukur ya, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita pasti tahu kebesaran Allah di mana. Misal nih, hari ini biasanya saya tidak harmonis dengan pasangan saya. Tapi kok setelah saya tahajud gitu ya, misal contoh, kok tiba-tiba suami Ma, saya udah jadi lembut ya 532, Ma. gitu ya. Oke. Jadi nikmati kebesaran-kebesarannya Allah ya Ibu ya. Bersyukur ya, bersyukur. Lalu belajar dari keajaiban orang lain Ibu. Gitu. Jadi kalau ada orang lain senang ya karena bertemu dengan Tuhannya ya, bertemu dengan rezekinya, maka kita harus ikut senang. Gitu ya. Kita harus ikut senang. Masya Allah, Allah sudah menghampiri dia. Aku juga mau dong gitu ya. Ya Allah, aku juga mau dong gitu berdoa ya. Insya Allah ya, keyakinan kita selalu bertambah kepada Allah ya. Kepercayaan kita selalu Amin. bertambah kepada Allah. Oke ya teman-teman ya. Waktunya Ya. sudah jam 6.33 ya. Kita akhiri saja taklim online ini. Kita lanjutkan lagi besok. Satu jurus landasan magnet rezeki ini kita akan tadaburi dalam waktu 1 minggu ya. Senin sampai Jumat. Nanti minggu depan kita ganti jurus. Kita detilkan ya.
Misalnya kemarin dasarnya, hari ini tadabbur ayatnya, besok lagi mendetilkan versi lain. Jadi banyak sudut pandang dari Sabtu Minggu tersebut. Saran saya teman-teman, jika teman-teman sudah tahu bahwa minggu ini kita akan membahas landasan magnet rezeki ya, teman-teman langsung dengarkan audionya ya untuk landasan magnet rezeki atau tonton YouTube-nya ya yang saya share di grup ya. Nanti akan saya share ulang ya. Lalu teman-teman siapkan pertanyaan yang tersulit ya supaya terjawab ya. Ganjalan-ganjalan yang ada di hati teman-teman. Begitu ya. Jadi di taklim online nanti bisa dijawab sama-sama supaya yang lain juga bisa belajar. Begitu ya teman-teman ya. Oke, silakan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis ya. Silakan. Selanjutnya, terima kasih Mbak Lia, terima kasih teman-teman yang sudah aktif di grup ini, yang sudah aktif bertanya dan testimoni. Selanjutnya kita ke doa kafaratul majelis kepada Bunda Riana, kami persilakan. Kita berdoa bunda-bunda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya dari saya, apabila banyak salah hari ini saya tidak tepat waktu ya, mohon maaf karena tadi keren, wow keren. Saya mohon maaf ya kepada bunda-bunda semua, kepada Malia saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin juga ya teman-teman ya. Saya juga mohon maaf lahir batin ya. Salah ya. Doakan semua urusan teman-teman hari ini lancar ya. Amin, amin, amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipulin ya, amin. Amanillah teman. Tangannya pada lunas semuanya. Full keyakinannya kepada Allah. Assalamualaikum ya. Iya. Full ATM-nya, full dompetnya, full keberkahan Kinah dari mawadah Allah. warahmah, romantis. Izin ya teman-teman.